Keyalsin, bunga revolusi Myanmar telah mendahului kita. Ucapan turut berbelasungkawa atas meninggalnya salah satu demonstran perempuan di Myanmar memprotes tindakan kudeta yang dilakukan oleh kalangan militer akhirnya tertembus peluru yang menyebabkan Keyalsin meninggal dunia. Ucapan bela sungkawa mengalir dari berbagai belahan dunia. Ini menunjukkan apa yang dilakukan oleh Keyalsin mampu menyentuh banyak orang. Kalau kita melihat seorang anak muda seusia Keyalsin mampu mengambil peran di dalam kehidupan sosial, apalagi ini terkait penegakan nilai-nilai demokratis yang dia lakukan terhadap tindakan kesewenang-wenangan lewat jalan kudeta terhadap pemerintahan yang sah yang terjadi di Myanmar. Sosok Keyalsin, sosok muda yang telah melampaui kediriannya. Dia mampu mengambil satu tindakan sekaligus membuktikan bahwa jalan pikiran seorang Keyalsin bukan hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi memikirkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Keyalsin tentu bisa saja mengambil pilihan untuk berdiam diri di rumah sambil membuat dirinya asik menikmati apa yang menjadi kesenangannya tanpa ikut terlibat dan tergilas di dalam proses dan gelombang demonstrasi yang memprotes tindakan yang dilakukan oleh kalangan militer yang melakukan kudeta. Tetapi Keyalsin telah menemui jalan pikiran untuk memberikan diri kepada pengabdian yang jauh lebih luas, yakni kepada kemanusiaan dan kehidupan yang lebih baik. Keyalsin lebih memilih untuk terlibat berdesak-desakan dan sesak di tengah gelombang demonstran yang dilakukan untuk memprotes kesewenang-wenangan yang didalangi oleh kalangan militer dalam melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Pemirsa Fides Channel sekalian, Keyalsin telah menjadi martir, telah menemui jalan perjuangannya di tengah demonstrasi yang dia lakukan. Keyalsin memang telah tiada, tetapi spirit dan perjuangannya bukan hanya mengilhami tanah dan negara yang dicintainya, yaitu Myanmar, tetapi kini Keyalsin menjadi salah satu martir yang turut diperbincangkan dan bahkan akan disandingkan dengan berbagai tokoh-tokoh muda martir-martir yang menemui ajalnya ketika memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai kemanusiaan untuk membebaskan segala belenggu-belenggu kediktatoran, sehingga apa yang dilakukan oleh Keyalsin tentu menyentuh banyak orang dan memberikan kita satu gambaran bahwa di tengah kehidupan yang begitu maju, peralatan teknologi yang begitu maju, Keyalsin masih tetap memiliki satu pandangan bahwa dengan turut terlibat secara langsung mengambil tindakan untuk memprotes kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh kalangan militer yang melakukan kudeta telah menjadi panggilan jiwanya untuk menunjukkan bahwa demokrasi bukan hanya diperbincangkan, tetapi demokrasi mesti tegak dengan diperjuangkan. Pemirsa Fides Channel sekalian,
bila kita melihat perjalanan yang terjadi di Myanmar, kudeta yang terjadi hari ini bukan kudeta yang pertama yang didalangi oleh kalangan militer Myanmar, tetapi pada tahun 1988, tahun 2007, tahun 2008, dan hari ini di tahun 2021, Myanmar kembali mengalami dan menyaksikan peristiwa kudeta yang didalangi oleh kalangan militer. Pemirsa Fides Channel sekalian, bila kita melihat dari perspektif akademik, tentu kita melihat bahwa hubungan antara sipil dan militer mungkin mendapat perhatian atau sorotan, karena memang dari kajian-kajian literatur dapat kita lihat bahwa kepemimpinan sipil terkadang mendapat batu sandungan, bahkan mendapat gangguan dari kalangan militer. Sehingga kita bisa melihat di negara-negara maju sekalipun, isu-isu hubungan antara pemimpin sipil dan pemimpin militer menjadi sesuatu hal yang tidak dapat terelakkan. Tentu hubungan pemerintahan sipil dan militer perlu mendapatkan semacam keselarasan, perlu mendapatkan perhatian kepada mereka yang lagi berkuasa, apalagi yang memiliki latar belakang sebagai orang sipil meraih puncak kepemimpinan di satu negara. Memang perlu memperhatikan betul apa yang terjadi atau gejolak ketidakpuasan dari kalangan militer. Kita tentu terkadang membaca di dalam literatur bahwa gerakan kudeta yang didalangi oleh kalangan militer itu menjadi fenomena yang terjadi di negara yang baru berkembang atau di negara yang baru mengalami kemerdekaan, yang lagi melakukan proses konsolidasi kekuasaan, lagi melakukan semacam konsolidasi demokrasi. Hal-hal yang seperti ini sering terjadi. Bahkan di negara-negara Asia, kudeta yang didalangi oleh kalangan militer bukan hanya terjadi di Myanmar, bahkan di negara-negara yang lain pun di Asia, bahkan di berbagai negara lain yang lagi mengalami konsolidasi kekuasaan dan konsolidasi demokrasi. Hal yang seperti ini terkadang muncul dan terjadi, yang memperhadap-hadapkan antara pemerintahan sipil dengan otoritas militer. Sehingga pemimpin sipil memang perlu memahami apa yang menjadi bagian aspirasi dari kalangan militer. Karena secara organisasi kekuasaan, militer jauh lebih kuat ketika kita berbicara dari segi persediaan persenjataan, karena militerlah yang memegang kendali moncong senjata. Sehingga penguasa sipil atau pemimpin sipil perlu betul-betul memahami bagaimana memberikan ruang dan bagaimana mengendalikan. Pemirsa Fides Channel sekalian, kita melihat apa yang tengah terjadi di Myanmar. Itu menunjukkan bahwa hubungan antara pemimpin berlatar sipil dengan otoritas militer